walau shalla al-musafir fardahu ala dabatin. Apabila musafir sholat fardu di atas kendaraannya, di atas tunggangannya, wa kana fi sholatihi mustaqbilan al-qiblata, dan dia sholat menghadap kiblat, wa qad atamma ruku'ahu wa sujudahu, dan menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Sujud dan rukuknya itu dilakukan dengan sempurna, bukan dengan ima ya. Asna awqufiha, ketika dabahnya itu berhenti, jaza dzalika, demikian boleh, wa sahhatis sholatu, dan sholatnya sah. Wa yatasawwaru dzalika fi haudajin mansubin ala jamalin aw hayawan. Hal ini bisa dilihat atau digambarkan ya, dibayangkan fi haudajin mansubin, di haudat mansub ala jamal aw hayawan. Haudat itu adalah kamar kecil ya, atau bisa tempat duduk, atau bisa itu yang di atas hewan tunggangan, biasanya di atas unta atau di atas hewan lain itu kan ada kamar-kamaran itu ya, biasanya di Timur Tengah itu, di wilayah Timur Tengah. Unta, kemudian ada sopir, ada kamar-kamarannya. Nah, haudat itu kamar-kamaran itu. Mansub ala jamal aw hayawan, yang ditegakkan atau diletakkan di atas punggung hewan itu. Haitsu yumkinu fihi ruku' was sujud, di mana bila di dalam haudat ini memungkinkan ruku' dan sujud. Wastiqbalul kiblah, dan mungkin juga menghadap kiblat, memungkinkan. Wa yansahibu dzalika bin nisbah lil asril hadir. Demikian ini kalau kita tarik ke era sekarang, ala wasailil muwasalat al haliyah, ditarik ke transportasi ya, transportasi modern, wasailil muwasalat al haliyah. Contohnya mithlus sayyarah al muttasi'ah, seperti mobil yang dimana di dalam mobil itu cukup luas ya, ada tempat nih. Wal qitar, kereta, wa ta'irah, dan pesawat. Haitsu yumkinu fi kulli asna'in al-wuquf. Haitsu yumkinu fi kulli asna'il wuquf, di mana memungkinkan ketika berhenti, istiqbalul kiblah, menghadap kiblat, wa itmamu jami' arkanis shalah, dan menyempurnakan semua rukun-rukun salat, biyusrin wa suhulah, dengan mudah dan gampang. Wa dzalika bil ittifaq, demikian ini sudah ittifaq, muttafaq ya, sepakat. Fa in kanat ad-dabbah sa'irah, bila hewan yang ditungganginya itu sedang berjalan ya, lam yajuz sholatul fardi 'alaiha athna asairiha, tidak boleh sholat fardu di atas hewan yang sedang berjalan itu athna asairiha, kalau memang dia masih berjalan gitu, nggak berhenti. Li'anna sayroha mansubun ilaih, kenapa kok nggak boleh? Karena hewan yang berjalan itu mansubun ilaih, sama halnya dengan dianggapnya itu orangnya yang menungganginya itu yang berjalan, karena hewan itu diibaratkan hanya sebagai kendaraan saja, maka dia seolah-olah berjalan ya orangnya itu. Fayu'tabaru ka'annahu yusolli al-fardha asna'a masyihi, maka seolah-olah dia dianggap sholat fardu ketika berjalan, jalan kaki, asna'a masyihi, dengan jalan kaki. Wa huwa la yajuz. Nah, musafir tapi misalkan jalan kaki kemudian sholat fardu dengan berjalan itu nggak boleh. Oleh karena itu menunggangi musafir yang sedang menunggangi hewan yang sedang di atas kendaraan lah pada umumnya, ketika kendaraannya itu masih berjalan ya, tidak dalam keadaan berhenti, maka itu nggak boleh sholat fardu. Kenapa kok nggak boleh? Padahal kan sudah di atas kendaraan, karena kendaraannya itu, berjalannya kendaraan itu dinisbatkan seolah-olah musollinya yang jalan kaki, sedangkan sholat fardu dengan dalam keadaan jalan kaki la yajuz, tidak boleh.
Fa in kana al-musalli lil fardi yarkabu alatan, itu kalau barusan ini hukumnya adalah ketika dia mengendarai kendaraan ataupun hewan itu dengan dirinya sendiri. Dia yang memandu, dia yang nyopirin gitu, yang bawa sendiri dia. Nah, kalau dia ini hanya penumpang, artinya ada yang nyopirin, ada yang memandu gitu. Dia hanya duduk manis. Itu ya. Ini gimana hukumnya? Ini hukumnya. Fa in kana al-musalli lil fardi yarkabu alatan yaquduha ghairuh. Nah, ketika musafir sholat fardu di atas kendaraan, tetapi yang mengemudikannya itu, yang memandu hewannya itu adalah orang lain, bukan dia. Kama fi wasailil muwasalah al-hadithah al-musyar ilaiha. Sebagaimana pada transportasi zaman sekarang ya, al-musyar ilaiha yang sudah disebutkan barusan. Wa mithluha al-haudat al-mahmul ala jamal aw hayawan. Atau kalau dalam konteks hewan itu adalah kamar-kamaran ya, al-haudat itu tempat duduk yang di atas punggungnya unta dan lain sebagainya itu, sedangkan yang memandu itu memandu hewannya orang lain, dia hanya duduk. Jazat as-shalah ma'al masyi. Nah, demikian itu boleh sholat sekalipun sedang berjalan hewannya gitu. Lianna sayra la yunsabu ilaih. Alasannya karena yang berjalannya itu tidak dinisbatkan kepada musollinya, tapi dinisbatkan kepada pemandunya. Artinya yang jalan yang pemandu, musollinya tidak dianggap sebagai berjalan karena yang memandu bukan dia. Gitu loh. Dia dianggap diam. Wal imkani tawajjuh ilal kiblah, dan karena memungkinkan menghadap kiblah, karena kan dia, kenapa kok mungkin? Karena dia nggak memandu sendiri, nggak bawa sendiri gitu. Wa idmamir ruku' was sujud wassalam asna asairiha, dan juga mungkin untuk melakukan ruku', sujud dan salam itu secara sempurna, secara itmam asna asairiha, sekalipun kendaraannya sedang berjalan. Li'annahu la yanshaghilu 'anis shalah bi qiyadatiha aw sayriha aw tawjihiha. Karena orang kalau tidak memandu sendiri, tidak membawa sendiri, enggak nyopirin sendiri itu, dia tidak akan la yanshaghilu 'anis shalat, tidak akan disibukkan dengan hal-hal lain dari sholatnya gitu. Apa yang menyibukkan dia? Yaitu memandunya, ngegas, ngerem ya kalau konteksnya mobil gitu, belok dan lain sebagainya. Adapun jika disopirin, maka kan dia hanya diam, yang mengendarai mobilnya itu orang lain, sehingga dia bisa fokus untuk sholat gitu. Waman sholla fil Ka'bah. Nah, ini hukum sholat di dalam Ka'bah ya. Man sholla fil Ka'bah, orang yang sholat di dalam Ka'bah, di dalamnya. Wastaqbala jidaraha aw babaha, dan menghadap menghadap salah satu temboknya itu ya. Tembok yang mana saja, yang penting menghadapnya ke arah tembok, salah satu arah tembok. Aw babaha mardudan, atau menghadap ke pintunya yang ditutup. Aw maftuhan, atau pintu yang terbuka, pintunya yang terbuka. Sholat di dalam Ka'bah menghadap ke dinding atau menghadap ke pintunya boleh, asalkan pintunya ditutup. Aw maftuhan, atau pintunya terbuka tetapi ma'an fitahi atabatihi, tetapi pintunya ini tidak tertutup rapat gitu loh, agak terbuka sedikit. Sulusai dhira'in bi dhira'il adamiyih, sekiranya terbuka atau jaraknya antara musolli dengan pintu Ka'bah itu, atau terbukanya pintu Ka'bah itu ada jarak sekitar 2/3 zira ya. 2/3 zira itu ya bisa kita anggap dari ujung jari tengah sampai garis telapak tangan itu sulusai zira, 2/3-nya zira.
Au shalla ala sutuhiha, atau sholat di atas ini loh, di atas atapnya, di atas atapnya Ka'bah, di atas bangunannya itu loh, di atas bangunannya Ka'bah. Mustaqbilan min bina'iha, menghadap, di mana sholat di atas atap Ka'bah itu dia menghadap pada salah satu yang sudah disebutkan, min bina'iha ma sabaqah, menghadap tembok atau menghadap pada pintu ya, intinya menghadap salah satu unsur bangunan Ka'bah. Wa huwa qadru sulusai dzira'in, yaitu ada jarak sekitar 2/3 dzira', salam. Awistaqbala syakhisan muttasilan bil hikmati ka'asa musammaratin, atau dia ini tidak menghadap ke salah satu dinding, ke arah dinding ataupun arah pintu itu ya, di atas bangunan Ka'bah, tetapi dia menghadap pada satroh ya, syakhisan muttasilan. Syakhisan muttasilan ini artinya dia menegakkan satu benda yang mana dia itu bendanya ini anteng gitu, cecek bahasa Jawanya itu. Muttasilan yang mana sambung bil, ini kayaknya la'alla shawab bil Ka'bah ya, bukan bil hikmah. Muttasilan bil Ka'bah, la'alla shawab bil Ka'bah. Ini sepertinya ada kesalahan ketik ya. La'alla shawab bil Ka'bah. Atau dia menghadap benda yang syakhison muttasilan bil Ka'bah, yang ditegakkan, di mana benda yang tegak ini bersambung dengan Ka'bah. Contohnya apa? Ka'asa musammaratin, seperti halnya tongkat yang terpaku gitu loh. Qadra sulusai dzira'in, di mana jarak antara dia dengan benda syakhis ini adalah 2/3 dzira'. Syakhis kalau syakhsun itu kan manusia ya. Kalau syakhis artinya benda yang yaitu tegak gitu. Syakhison muttasilan bil Ka'bah. La'alla shawab, salah ketik, ini bukan bil hikmah ya, bil Ka'bah. Karena kalau bil hikmah enggak nyambung. La'alla shawab bil Ka'bah. Maka apa hukumnya orang yang sholat di dalam Ka'bah atau di atas Ka'bah itu? Jaza, boleh. Jaza ma shollahu, boleh sholat demikian itu. Wa sahhat sholatuhu bil ittifaq, dan sholatnya sah. Ittifaq dalam mazhab Syafi'iyah, dalam mazhab lain tidak boleh. Terutama dalam, kalau tidak salah itu mazhab Maliki yang tidak sah sama sekali. Sholat di atas Ka'bah atau di dalam Ka'bah itu. Jadi di sini ada beberapa kondisi sholat di dalam Ka'bah atau di atapnya itu. Dalam mazhab Syafi'i, sholat di dalam Ka'bahnya itu sah, asal satu syaratnya tadi, istaqbala jidaroha, menghadap pada salah satu dindingnya, au babaha mardudan, atau pintu tapi ditutup, pintunya tertutup, au maftuhan, atau pintunya terbuka tetapi ma'an fitahi atabatihi, pintu itu tidak tertutup rapat, ada agak terbuka sedikit, qadra sulusai dzira'in ya, sekiranya ada jarak sulusai dzira' itu 2/3 dzira' itu sekiranya ini dari ujung jari tengah ke telapak tangan. Atau au shalla ala sutuhiya, jadi sholat di dalam Ka'bah syaratnya itu, kalau di atas Ka'bah syaratnya tetap menghadap pada salah satu tembok atau menghadap pada benda yang memang ditegakkan untuk sebagai arahnya itu. Menghadap kepada benda yang ditegakkan, tapi harus syaratnya sambung dengan Ka'bahnya, enggak di tengah-tengahnya, sambung ke dinding dan yang lainnya tuh bisa. Sahhat sholatuhu bil ittifaq. Fa in kana al musalli fi suhra masalan, ini pembahasan istiqbalul kiblah ketika di suhra. Suhra itu padang pasir lah ya, padang lah, enggak harus di padang pasir, padang pada umumnya yang tidak ditempati bina, itu enggak ada bangunan, itu namanya suhra.
bisa dikategorikan suhra. Ketika musolli ada yang sholat di tanah lapang gitu ya, nggak ada bangunan sama sekali gitu, di bukit, kalau di yang tropis bukit dan lain, kalau di Timur Tengah itu di padang pasir. Gimana? Masalan, fala yushtaratu wa musyakhisin yushiru ila jihatil qiblah. Tidak disyaratkan meletakkan benda tegak ya, syakhis, benda tegak yushiru ila jihatil qiblah, yang mana benda tegak ini diarahkan pada kiblat. Enggak harus begitu kalau sholatnya di suhra. Kenapa kok ada pembahasan seperti ini? Itu kaitannya biar lebih mudah ya. Kita kaitkan dengan di dalam pembahasan salah satu syarat sahnya syarat Jumat itu adalah kan sholatnya di bina ya. Di bina dalam bab Jumat itu bukan di dalam, harus di dalam bangunan, enggak, di tanah, di lapangan boleh. Maksudnya bina itu muqabilnya suhra. Kebalikan dari suhra. Suhra itu tanah lapang yang di situ nggak ada pemukiman, nggak ada bangunan dan lain-lainnya. Nah itu bisa dikaitkan. Kenapa kok di sini bahas suhra dalam istiqbalul qiblah gitu. Walakin yushtaratu tawajjuh ilaiha faqat. Yang disyaratkan hanya menghadap ke arah kiblat, nggak harus meletakkan barang yang syakhis yang mengarah kiblat, nggak harus. Yang terpenting sholatnya istiqbal ila wajhil kiblah. Bila khilafin fil madhab, tanpa ada khilaf dalam madhab Syafi'i. Lianna syarta al-bina awil irtifa. Karena syaratnya itu adalah harus ada bangunan ya, bina bangunan. Bukan di dalam bangunan, tapi sholatnya itu di area yang ada bangunan. Awil irtifa bimik dari sulusai ziro. Ini kalau di tanah lapang, tanah kosong bukit itu syaratnya irtifa, harus tanahnya agak tinggi, bimik dari sulusai ziro. Tingginya itu enggak sekitar sulusai ziro, 2/3 ziro, yaitu tangan lah, ujung jari tengah sampai telapak tangan itu sulusai ziro. Innama huwa fi haqqis shalah fi bina'il Ka'bah. Nah, syarat demikian ini syaratnya harus dibina atau di dataran tinggi sekiranya 2/3 ziro itu adalah syarat ketika fi bina'il Ka'bah. Kalau sholatnya di dalam bangunan Ka'bahnya, fi bina'il Ka'bah au fauqah sathiha, atau di atas atap Ka'bah, duna ghairiha minal amkinah, bukan di tempat yang lain itu. Nah, selanjutnya ini tentang al-ilmu bil kiblah ya, bi jihatil kiblah. Tahu tentang arahnya kiblat nanti habis ini selanjutnya.